Oke, selamat pagi. Apa kabar dunia tipu-tipu? Sekarang gua akan menjawab pertanyaan teman kita mengenai listrik ya. Pertanyaannya begini. Yang menyebabkan tagihan listrik naik bila pakai AC apa ya? Nah, dia ini pakai AC mungkin eh, tagihan listriknya naik ya, boros gak seperti biasa mungkin gitu ya. Karena seperti yang kita tahu listrik AC ini adalah salah satu perangkat elektronik di rumah kita yang konsumsi listriknya itu lumayan ya, lumayan gede dibanding kayak TV, eh, kulkas. Nah, AC itu lumayan gede ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan listrik kita boros ya pada saat kita pakai AC. Oke. Yang pertama, AC yang tidak terawat ya teman-teman. AC yang nggak terawat, AC yang kotor ya, yang sangat kotor, indoor outdoornya kotor. Eh, AC itu normalnya dicuci per 2 bulan sekali ya, maksimal 3 bulan sekali. Nah, kalau ada aja ya konsumen, customer yang kadang-kadang nggak memperhatikan AC-nya ya. Jadi ada udah 6 bulan, 1 tahun nggak dicuci-cuci. Eh, Bahkan gue pernah menemukan pelanggan yang udah 2 tahun nggak dicuci ya AC-nya. Itu sangat kotor sekali. Nah, kalau udah kotor banget begitu, kenapa bisa menyebabkan konsumsi listriknya boros, yaitu alasannya karena ampere naik teman-teman. Jadi pada saat AC itu kotor, ampere naik ya. Yang misalkan ampernya itu setengah PK ya, setengah PK itu misalkan 1,9 ya, 1,9 dikali 220 sekitar 400 418 wattan ya, 418 1,9 dikali 220 ya sekitar 400-an lah ya, 420 atau 418 watt ya. Nah, pada saat AC-nya kotor, ampere itu akan naik teman-teman. Yang tadinya 1,9 bisa berubah jadi 2,2, 2,5 ampere gitu ya. Nah, itu semakin gede gede ampere artinya semakin gede wattnya ya. Nah, itu makanya kalau AC kotor itu ampere bisa naik ya. Makanya cucilah secara rutin AC setiap 2 bulan, maksimal 3 bulan dicuci ya. Cuci biar satu AC-nya terawat, nggak rusak. Ketiga ya listrik juga nggak boros tagihannya ya. Itu ya. Yang alasan yang pertama karena tagihan listrik naik itu karena AC-nya kotor atau yang tidak terawat. Yang kedua adalah kapasitas ya, kapasitas AC terhadap ruangan yang tidak sesuai ya teman-teman. Karena pengalaman sih ada customer yang pasang AC tapi nggak sesuai dengan ruangannya ya, kapasitas AC nggak sesuai dengan ruangannya. Misalkan nih ruangan 6 kali 6 ya, 6 kali 6 sama dengan 36 dikali 500. 6 kali 6 36 dikali 6, 6 kali 6 36 dikali 500, sekitar 18.000 ya. Nah, 18.000 itu adalah kapasitas AC 2 PK ya, 2 PK. Nah, 2 PK kadang-kadang ada konsumen yang pasang AC-nya 1 PK. Nah, itu nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan jadi nggak sinkron, kapasitas AC terhadap ruangan itu nggak sinkron. Nah, itu bisa menyebabkan tagihan listrik kita jadi boros ya teman-teman. Jadi alasannya kenapa? Alasannya gini, ruangan 6 kali 6 itu gede ya, lumayan gede, 6 kali 6. Oh ya, gue lupa dulu, ngasih tahu dulu. Tadi rumus menentukan kapasitas terhadap ruangan itu
panjang kali lebar kali 500 ya, sama dengan BTU. Nah kayak tadi itu kan 6 kali 6, artinya panjang 6 kali lebar 6, 36 dikali 500 sama dengan BTU. Nah 6 kali 6, 36 kali 500 itu sama dengan 18.000 ya, 18.000 BTU. Nah 18.000 BTU itu adalah 2 PK ya. Nah 2 PK, ruangan yang luas 2 PK dipasangin AC 1 PK, itu nggak sesuai ya. Nah kenapa bisa boros? Karena si AC 1 PK ini kerja keras nonstop teman-teman. Jadi kerja keras dia nonstop untuk mencapai suhu, memenuhi suhu ruangan sebesar 2 PK itu, yang bukan kemampuan dia. Yang harusnya kemampuan itu idealnya untuk 2 PK, tapi 1 PK dipaksa kerja untuk mendinginkan ruangan 2 PK itu. Nah terus kompresor itu bekerja terus menerus tanpa henti ya. Nah karena suhu itu tidak kunjung tercapai, maka kompresor akan tetap terus bekerja. Nah disitulah listrik tentu semakin lama pemakaian, semakin lama kompresor itu hidup nyala, semakin lama kompresor itu nyala, maka semakin banyak juga konsumsi atau energi yang dibutuhkan ya. Oke gitu ya. Yang ketiga ada kompresor yang sudah tidak prima ya. Ada kompresor AC itu idealnya misalkan sesuai ya, sesuai nameplate ini ampernya, sesuai keterangan yang di outdoor itu. Misalkan 1,9 ampernya di outdoor itu 1,9, pada saat kita ukur pakai tang ampere 1,9. Oke itu normal ya. Nah ada yang kompresor yang udah nggak prima ya, tapi dipaksa kerja 1,9 dia udah 3 ampernya, tapi dipaksa terus bekerja, bukan diperbaiki tapi terus dipaksa kerja ya. Bisa jadi kapasitornya juga rusak tapi dipaksa kerja, ampere tinggi, intilah ampere tinggi lah ya. Kompresor yang begitu, yang udah nggak prima paksa kerja, itu bisa menyebabkan konsumsi listrik boros. Lalu freon terlalu banyak ya, jadi pengisian freon itu ya teman-teman, freon ini ada ukurannya ya, jadi kelebihan nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh. Ada ukurannya sesuai dengan nameplate ya, patokan tadi ampere. Jadi pokoknya misalkan kalau freon ini idealnya 1 unit AC setengah PK itu misalkan R22 nih ya, R22 atau R32 lah. AC zaman sekarang ya udah nggak ada R22. AC R32 itu tekanan di 140 misalkan idealnya. Lalu kita isi jadi 180 ya. 140 itu ampernya 1,9 misalkan ya. Lalu kita isi dengan 180 PSI. Nah otomatis ampere juga naik ya. Yang tadinya 1,9 pas diisi 180 itu ampere naik. Jadi misalkan jadi 3 ya, 3 ampere. Itu jelas konsumsi listrik jadi boros ya, boros. Karena kompresor bekerja keras karena di luar kemampuannya dia ya. Jadi kemampuan dia 140 diisi sampai 180 misalkan gitu ya. Itu bisa menyebabkan pemakaian listrik kita boros. Lalu setting ruang ya, setting ruangan setting suhu di bawah 24 derajat Celcius ya. Nah kali ini kalau untuk kamar tidur ya, kamar tidur itu idealnya suhunya itu di atas 24 ya, 24, 25, 26, 27 itu idealnya untuk tidur. Tapi kalau misalkan di setting di bawah itu misalkan 17, 16, 18, 19, 20 itu udah nggak ideal ya untuk ruang tidur, ruang kamar. Itu juga bisa menyebabkan pemakaian listrik menjadi boros ya, menjadi naik. Lalu ruangan yang sering buka tutup teman-teman, ruangan sering buka tutup. Jadi kamar kita ini buka tutup pintunya. Nah itu bisa bikin boros teman-teman. Sama kayak kulkas nih. Coba aja teman-teman kulkas sering buka tutup. 10 menit kemudian buka atau 5 menit kemudian tutup. Buka tutup. Nah itu kedengeran ya, kompresor itu bekerja kalau kita sering buka tutup, karena ya dinginnya itu kebuang teman-teman, dingin dalam kulkas itu kebuang. Nah sama kayak di kamar kita, AC yang di kamar kita, pada saat kita sering buka tutup pintu, itu hawa dingin di kamar kita itu kebuang. Nah otomatis si AC ini merespon bahwa ruangan ini udah nggak dingin, maka dia harus bekerja lagi untuk mendinginkan ruangan yang
dinginnya udah terbuang tadi. Nah itu bisa menyebabkan kompresor bisa bekerja keras, tentunya butuh energi yang lebih banyak, itu boros ya listriknya. Lalu intensitas cahaya teman-teman, intensitas cahaya ini misalkan kamar atas ya, kamar atas itu biasanya sih kalau kamar itu kan di atas itu ada jendela ya, jendela dari kaca misalkan ya, jendela dari kaca. Nah itu kalau dia nyalain AC tapi gordennya terbuka, terus cahaya matahari itu banyak yang masuk ya, volume cahaya matahari itu banyak masuk ke ruangan kita, terus kita nyalain AC. Nah tentu kompresor akan bekerja keras, tentu AC akan bekerja keras untuk mendinginkan, menyeimbangkan si panasnya dari luar ini ya, panasnya dari cahaya matahari ini. Tentu kompresor akan bekerja dengan sangat keras. Nah itu butuh energi yang banyak, butuh energi listrik yang banyak untuk mendinginkan ruangan karena cahaya matahari tadi. Makanya sebaiknya kalau kamar atas atau kamar yang mendapat paparan matahari lebih banyak itu ditutup pakai gorden ya, tutup pakai gorden biar lebih cepat dingin, nggak boros listrik. Oke, gua kira itu ya, dari gua itu ada 7 penyebab konsumsi listrik itu jadi boros. Mungkin diantara teman-teman ada lagi faktor-faktor lainnya, boleh silakan ditambahkan di komentar ya, penyebab konsumsi listrik jadi boros pada saat pakai AC. Mungkin aja gue lupa ya, mungkin ada faktor lainnya, mungkin gue hilap lupa ya, namanya juga manusia ya. Teman-teman mau nambahin nggak apa-apa. Oh ya bang, lupa yang ini nih gitu. Ayah, Kita main aja ya. disuruh bunda turunin motor. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya, karena gue disuruh nurunin motor. Disuruh nurunin motor oleh Tuan Ratu. Oke, gitulah pokoknya ya. Terima kasih ya.